Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bu. Ibu, Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah baik. Semangat, Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Bapak Ibu. Masih semangat untuk hari ini? Semangat, Bu. Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Ya, kita sudah beberapa hari ya Bapak Ibu mengikuti sesi pelatihan ini dan alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat semua sampai hari ini. Bapak Ibu, untuk hari ini supaya kita lebih bersemangat lagi, nanti kita akan melakukan ice breaking. Tapi sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa dulu supaya kegiatan sesi di hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita akan memulai sesi ini supaya lebih semangat. Kita akan melakukan ice breaking karena kemarin-kemarin kita sudah mengerjakan tugas yang begitu banyak ya Bapak Ibu, sampai mungkin kepalanya pusing memikirkan, belum lagi pekerjaan yang lain ya Bapak Ibu. Monggo hari ini siapa yang mau mengajak kita untuk ice breaking? Saya, Bu. Monggo Bu Indarti, silahkan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Biar kita tambah semangat mendengar penjelasan materi yang disampaikan nanti oleh Ibu Revi. Saya akan mencoba ice breaking ya Bu ya. Tolong ikutin gerakan saya ya Bu. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, digoyang, digoyang. Gitu. Sekali lagi ya Bu, Pak. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, digoyang, digoyang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih sekali Bu Indarti. Semoga dengan ice breaking tadi kita lebih semangat mengikuti sesi hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya Bu. Bapak Ibu, pada sesi hari ini kita akan belajar bersama tentang strategi pelayanan BK. Ya Bapak Ibu, kalau kemarin kita sudah banyak belajar tentang profil pelajar Pancasila, kemudian belajar yang memerdekakan seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang strategi pelayanan BK. Saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Bu. Iya, Bu. Sudah muncul belum ya Bapak Ibu? Sudah Bu, sampun. Iya, ya. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama mengenai strategi pelayanan BK ya Bapak Ibu. Jadi, nah, jadi Bapak Ibu, ini sebelum kita lanjut untuk materi, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apa strategi layanan yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam pelayanan BK? Kemudian yang kedua, apakah strategi layanan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira strategi layanan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Dan apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Nah, bagaimana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, nanti kita, saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham mengenai hal ini ya Bapak Ibu, strategi layanan apa saja yang sudah pernah kita berikan, kemudian itu sesuai atau tidak. Nah, Bapak Ibu, dari situ nanti kita akan belajar bersama mengenai strategi layanan BK. Lanjut ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa
BK itu ada 4 komponen program, ya Bapak Ibu. Nah, strategi layanan itu berada di 4 komponen program BK ini. Oke. Nah, ini lewat saja ya Bapak Ibu, ini tidak perlu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini. Bapak Ibu, jadi kita semua sudah tahu bahwa 4 komponen program dalam bimbingan konseling itu ada 4 ini, yaitu pelayanan dasar, perencanaan individual, pelayanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, strategi apa saja yang bisa kita lakukan di 4 komponen program ini? Mari kita belajar lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama adalah pelayanan dasar. Strategi apa saja yang bisa kita berikan kepada peserta didik? Ini Bapak Ibu. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu. Pertama adalah bimbingan keempat, selanjutnya adalah kerjasama dengan orang tua. Nah, Bapak Ibu, secara garis besar saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui semua nggih, ini apa tentang bimbingan klasikal, kemudian tentang ini Bapak Ibu bimbingan kelompok. Nah, sudah paham semua ini, sudah perso semua nggih Bapak Ibu nggih ya. Ini tentang bimbingan klasikal. Jadi bimbingan klasikal itu diperuntukkan untuk semua peserta didik Bapak Ibu. Kemudian biasanya layanan yang diberikan itu adalah orientasi dan informasi. Nah, untuk orientasi ini biasanya diberikan pada awal tahun pelajaran bagi peserta didik baru. Jadi tujuannya untuk mengetahui tentang keadaan lingkungan sekolah, seperti itu. Kemudian untuk informasi tentang berbagai aspek kehidupan yang dipandang penting bagi peserta didik, Bapak Ibu. Kemudian untuk bimbingan klasikal biasanya kita ada jam masuk kelas itu biasanya 1 jam pelajaran setiap minggu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang ada jam masuk kelas. Kemudian untuk bimbingan kelompok, kita semua juga sudah tahu ya Bapak Ibu, bimbingan kelompok itu yang seperti apa. Ini jadi bisa dilaksanakan 5-10 orang, kemudian topiknya bersifat umum, tidak rahasia, kemudian tujuannya untuk mengembangkan keterampilan, kemudian waktu pelaksanaannya menyesuaikan dari program kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah ini selanjutnya adalah strategi yang bisa kita pakai untuk layanan dasar itu adalah kerjasama dengan guru mapel, mata pelajaran atau wali kelas, Bapak Ibu. Jadi kenapa kita memerlukan strategi untuk strategi ini, yaitu bekerja sama dengan guru mapel atau wali kelas? Karena kita perlu untuk memperoleh informasi tentang peserta didik, seperti prestasi belajar, kehadiran, dan kepribadiannya, seperti itu. Yang nantinya akan membantu kita sebagai guru BK untuk memecahkan masalah peserta didik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Ini sangat perlu Bapak Ibu karena dengan kerjasama dengan orang tua, ya kita bisa mendapatkan informasi juga tentang peserta didik. Kemudian cara-caranya bisa dengan misalnya mengundang orang tua ke sekolah, kemudian bisa menggunakan teknologi media virtual misalnya, kemudian sekolah juga memberikan informasi kepada orang tua, jadi saling ada informasi timbal balik seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini orang tua diminta melaporkan keadaan anaknya di rumah ke sekolah, ini juga. Kemudian waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan setiap akhir semester atau bersifat insidental sesuai kebutuhan. Kalau misalnya memang ada peserta didik yang memerlukan bantuan bimbingan, kita bisa meminta orang tua untuk datang ke sekolah. Begitu ya Bapak Ibu. Sampai di sini sudah jelas apa belum ya Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Atau saya terlalu cepat menjelaskan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Tidak nggih, sudah jelas nggih, sudah cukup jelas nggih. Jelas, Bu. Oke, saya lanjutkan ke strategi layanan yang kedua, yaitu pada komponen program pelayanan responsif. Ini sama Bapak Ibu, jadi pelayanan responsif kita pakai strateginya ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah konsultasi, kemudian konseling individual atau kelompok,
Yang ketiga adalah referral atau rujukan atau alih tangan. Kemudian yang keempat adalah bimbingan teman sebaya atau peer guidance atau juga bisa disebut peer facilitation. Nah, Bapak Ibu, kalau konsultasi kita sudah biasa mendengar kata konsultasi, ya Bapak Ibu. Jadi konsultasi itu memberikan layanan konsultasi konselor memberikan layanan konsultasi kepada guru, orang tua atau mungkin pihak sekolah yang itu membantu untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kemudian waktu pelaksanaan dapat dijadwalkan pada setiap awal semester atau insidental sesuai dengan kebutuhan, begitu ya. Kemudian, nah, konseling individual atau kelompok, kita juga sudah sangat paham tentang konseling individual dan atau konseling kelompok ya Bapak Ibu. Jadi ini ditujukan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan atau hambatan dalam mencapai tugas perkembangannya. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya ini bersifat insidental atau sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya adalah referral atau rujukan alih tangan, Bapak Ibu. Nah, rujukan atau alih tangan ini apabila kita sebagai guru BK atau konselor merasa kurang mampu memiliki kemampuan untuk menangani masalah konseli, maka sebaiknya kita melakukan referral atau alih tangan kepada pihak yang lebih berwenang, begitu ya Bapak Ibu. Ini bisa dicontohkan seperti psikolog, psikiater, dokter, atau mungkin ke pihak kepolisian. Nah, Bapak Ibu, waktu pelaksanaannya pun bersifat insidental atau sesuai kebutuhan. Kemudian, yang terakhir adalah bimbingan teman sebaya. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu di sekolahnya yang sudah melaksanakan bimbingan teman sebaya ada tidak? Belum ada. Bu. Oh, ada ya Bu Swatuni ya. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk strategi komponen program yang layanan responsif itu kita bisa melakukan dengan ini bimbingan teman sebaya salah satunya ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya, nah, komponen program selanjutnya adalah, yang ketiga itu adalah pelayanan perencanaan individual, ya Bapak Ibu. Ini kita ada dua strategi pelayanan BK untuk perencanaan individual. Yang pertama adalah penilaian individual atau kelompok, atau bisa juga disebut individual or small group appraisal. Yang kedua adalah individual or small group advisement. Bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Jadi intinya kalau kita melakukan strategi layanan untuk yang ini tadi, perencanaan individual ya Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, penilaian individual atau kelompok. Jadi kita sebagai guru BK bersama peserta didik menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan dan prestasi belajar peserta didik. Nah, yang selanjutnya bisa juga kita menganalisis kekuatan dan kelemahan dari peserta didik, yang itu menyangkut pencapaian tugas-tugas perkembangan, aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir, misalnya seperti itu. Lalu bisa juga dengan kegiatan penilaian diri. Yang ini pelaksanaannya bisa dilakukan pada setiap awal dan akhir semester. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian strategi yang kedua adalah individual or small group advisement. Nah, Bapak Ibu, ini konselor memberikan nasihat kepada peserta didik untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil penilaian tentang dirinya. Jadi, semua yang berhubungan dengan diri pribadi peserta didik, Bapak Ibu, tentang pribadi, sosial, pendidikan, karir, dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu. Yang terakhir, Bapak Ibu, komponen program yang terakhir adalah seperti tadi yang untuk yang seperti layanan responsif tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk dukungan sistem ini yang pertama strateginya yang bisa kita gunakan adalah pengembangan profesional, pemberian konsultasi dan bekerja sama, kemudian manajemen program, organisasi dan personalia. Nih Bapak Ibu.
pengembangan profesional seperti jadi kita itu harus sebagai guru BK itu harus berusaha untuk selalu update begitu ya Bapak Ibu tentang pengetahuan dan keterampilan. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi setiap ada kegiatan seminar atau workshop kita bisa ikut. Kemudian ada in-service training kita juga ikut. Kemudian aktif dalam organisasi profesi seperti itu. Atau melanjutkan studi ke program yang lebih tinggi. Misalnya seperti pasca sarjana. Kemudian yang kedua adalah pemberian konsultasi dan bekerja sama. Nah, Bapak Ibu, ini kita juga perlu melakukan konsultasi dan kerjasama. Dengan siapa saja Bapak Ibu? Dengan guru, orang tua, kemudian staf sekolah yang lain, atau mungkin dari pihak di luar sekolah, institusi di luar sekolah, baik itu milik pemerintah ataupun swasta, yang itu gunanya untuk memperoleh informasi dan umpan balik tentang pelayanan yang sudah kita berikan kepada peserta didik. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi di sini bisa dikatakan bahwa strategi ini berkaitan dengan upaya sekolah untuk menjalin kerjasama dengan unsur masyarakat yang dipandang relevan dengan peningkatan mutu bimbingan, pelayanan bimbingan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, masih semangat enggak nih? Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih Bu. Masih Bu, selalu semangat. Ya, masih semangat. Saya lanjut lagi ya, ini tinggal sedikit Bapak Ibu. Kita lanjut lagi. Jadi Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah pemberian konsultasi dan kerjasama. Jadi ini kerjasama bisa dengan instansi pemerintah, swasta, organisasi profesi. Kalau kita seperti APKIN ya Bapak Ibu, kemudian para ahli dalam bidang tertentu, tadi yang bisa kita sebagai rujukan untuk referral ya Bapak Ibu. Kemudian MGBK atau Depnaker untuk lapangan pekerjaan. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen program. Bapak Ibu, untuk manajemen program ini ada beberapa aspek ya Bapak Ibu, seperti nih, bisa Bapak Ibu baca, ada kesepakatan manajemen, keterlibatan stakeholder, manajemen dan penggunaan data, dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Ini, nah aspek-aspek yang menunjang pada manajemen program. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah organisasi dan personalia. Nah ini pelayanan bimbingan konseling itu dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf. Itu pasti ya Bapak Ibu, karena kita berada di bawah lembaga seperti itu. Kemudian, nah ini koordinator bimbingan konseling bertanggung jawab menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Personil lain itu bisa mencakup wakil kepala sekolah dan kita sendiri tentunya, guru bidang studi atau mata pelajaran, wali kelas, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada peningkatan kapasitas wali kelas, kemudian sosialisasi program BK kepada pimpinan. Nah, ini Bapak Ibu sudah cukup jelas ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas Bapak Ibu? Sudah Bu. Kalau gitu, tadi kita, terima kasih. Tadi kan kita sudah banyak belajar, kita belajar bersama tentang strategi layanan BK. Nah, kalau kita sudah punya strategi layanan BK, tentu kita mengharapkan peserta didik sesuai dengan strategi yang kita berikan. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, seperti apa gambaran profil peserta didik yang Bapak Ibu harapkan itu seperti apa setelah kita menerapkan strategi yang sudah kita pelajari ini tadi? Mungkin ada yang bisa membantu untuk menjawab. Kira-kira gambaran peserta didik, profil peserta didik seperti apa yang kita harapkan? Bu Uswatun, silakan. Iya, mau membantu menjawab? Silakan Bu Uswatun. Kalau saya ya Bu, sebagai seorang guru, saya itu sangat berharap bahwa peserta didik saya itu punya sikap yang berdasarkan yang sudah kita pelajari sebelumnya itu loh Bu, yang soal profil pelajar Pancasila nggih. Oh ya, nggih. Mereka itu bisa berakhlak mulia, berlandaskan dengan agama, kemudian bisa mandiri, bisa bernalar kritis, kemudian juga ada jujur, kreatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dan kalau saya menambahkan itu biasanya mereka tuh punya
daya juang yang tinggi gitu Bu. Itu kalau harapan saya. Iya, iya. Terima kasih Bu Swatun. Iya, memang kalau kita sudah mempelajari beberapa strategi layanan BK yang kita pelajari tadi, tentu kita sangat mengharapkan bahwa peserta didik itu akan mempunyai berjiwa profil Pancasila seperti itu, profil pelajar Pancasila seperti itu ya, Bapak Ibu, karena itu sudah mencakup semuanya, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, terus jujur, kreatif, seperti itu. Oke. Terima kasih Bu Usmatun, jawabannya bagus sekali. Nah, Bapak Ibu, ini sebentar saya lanjutkan lagi. Nah, intinya dari tadi yang sudah saya jelaskan, yang kita pelajari bersama ini tadi, bahwa strategi layanan BK di 4 komponen program BK itu intinya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi, komponen program dan strategi layanan yang bisa kita berikan kepada peserta didik, nah intinya itu seperti ini. Jadi kalau di pelayanan dasar ada 4 strategi ini, kemudian perencanaan individual juga ada 4 strategi ini, kemudian pelayanan responsif juga ada 2 strategi, dukungan sistem ada 4 strategi. Nah, Bapak Ibu. Nah, nanti diharapkan kita bisa menerapkan ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah banyak melakukan strategi kepada peserta didik untuk menyampaikan layanan BK. Tapi alangkah sebaiknya kalau kita sudah banyak belajar mengenai strategi layanan hari ini, kita akan lebih maksimal dalam memberikan layanan BK kepada peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah Bu, terima kasih. Saya izin stop share ya Bapak Ibu sebentar. Ini sebenarnya saya ada kendala sedikit untuk stop share screen-nya. Ya Bapak Ibu, maaf ini kendala teknis. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang strategi layanan. Alhamdulillah sudah selesai. Dan untuk pemantapan materi, Bapak Ibu bisa mengerjakan di LK yang sudah ada di LMS Bapak Ibu. Ya, jadi tetap semangat Bapak Ibu karena besok kita masih lanjut lagi untuk materi selanjutnya. Semoga tidak loyo ya Bapak Ibu, harus tetap semangat ya karena kita masih ada beberapa hari lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengikuti sampai akhir sesi. Alhamdulillah kita semua bisa belajar bersama hari ini. Tetap semangat. Nanti setelah ini mengerjakan tugas dan segera diupload di LMS ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih sekali Bapak Ibu, tetap semangat, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Revi.